Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang akikah dan kurban. Tapi sebelum itu, Ibu punya lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Yuk kita berdoa. Anak-anak, sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini yaitu tentang akikah dan kurban. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang akikah. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah kalian datang ke suatu acara pencukuran rambut bayi? Dalam acara tersebut, bayi juga diberi nama, dan semua tamu undangan disuguhkan daging kambing atau domba. Nah, acara itulah yang dinamakan dengan akikah. Tahukah kalian apakah akikah itu? Dan bagaimana ketentuan-ketentuan akikah? Akikah secara bahasa berarti memotong, membelah, melubangi, atau menyembelih. Sedangkan menurut syariat, akikah ialah proses penyembelihan hewan berupa kambing atau domba sebagai wujud syukur atas kelahiran seorang bayi. Nah, agama kita, Islam, sangat menganjurkan pelaksanaan akikah karena sebagai bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah sebagai wujud syukur atas kelahiran seorang bayi. Nah, pelaksanaan akikah yang paling utama yaitu 7 hari dari kelahiran seorang bayi, sebagaimana sabda Rasulullah. Nah, mengenai hukum akikah, banyak perbedaan pendapat para ulama. Tetapi yang lebih masyhur, hukum akikah yaitu sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah mu'akkad ialah sunnah yang dianjurkan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan akikah. Adapun beberapa ketentuan akikah, yang pertama, jenis hewan yang digunakan untuk akikah. Hewan yang digunakan untuk akikah yaitu kambing atau domba dengan memenuhi syarat. Yang pertama, kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan juga tidak kurus. Yang kedua, kambing atau domba harus berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Ketentuan yang kedua yaitu orang yang diakikahi dan jumlah hewan yang digunakan untuk akikah. Nah, orang yang diakikahi adalah bayi yang baru lahir dan orang yang mengakikahi adalah kedua orang tua dari bayi tersebut. Mengenai jumlah hewan yang digunakan untuk akikah, untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. Ketentuan yang ketiga yaitu waktu penyembelihan akikah. Nah, waktu penyembelihan akikah yang paling utama yaitu 7 hari dari kelahiran seorang bayi, atau 14 hari atau 21 hari dari kelahiran seorang bayi. Tapi jika tidak mampu pada hari-hari tersebut, maka bisa diganti kapan saja sampai yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan akikah. Ketentuan yang keempat yaitu tata cara penyembelihan hewan akikah. Nah, penyembelihan hewan akikah sama dengan tata cara penyembelihan hewan yang sudah kita pelajari, hanya saja berbeda dalam tujuan. Tujuan akikah yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang bayi. Ketentuan yang kelima yaitu pembagian daging akikah. Nah, sebelum dibagikan, daging akikah harus dimasak terlebih dahulu. Dan orang yang melaksanakan akikah boleh memakan daging tersebut atau menyedekahkan kepada teman atau kerabatnya, membagikan kepada fakir miskin, bahkan mengajak keluarga atau kerabatnya datang ke rumah untuk menyantap daging secara bersama-sama. Yang terakhir, hikmah pelaksanaan akikah.
Nah, pelaksanaan akikah banyak mengandung hikmah. Yang pertama, sebagai wujud syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan anugerahnya berupa kelahiran seorang bayi. Yang kedua, merupakan tebusan bagi seorang anak sehingga anak terlepas dari ketergadaian dan akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi kedua orang tuanya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi atau memperkuat hubungan antar sesama umat dalam menyambut kelahiran seorang bayi. Materi yang kedua yaitu tentang kurban. Nah, biasanya umat Islam merayakan 2 hari raya. Salah satunya yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sangat erat kaitannya dengan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Nah, apakah kalian tahu apa itu kurban dan bagaimana ketentuan-ketentuan kurban? Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Sedangkan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban antara lain terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sedangkan hukum pelaksanaan kurban ialah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Selanjutnya, ketentuan dalam berkurban. Adapun ketentuan dalam berkurban, yang pertama, orang yang berkurban. Orang yang berkurban harus memenuhi syarat. Yang pertama, ia harus beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, mampu menyediakan hewan kurban. Ketentuan yang kedua yaitu jenis hewan. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk berkorban yaitu unta, kerbau, sapi, kambing atau biri-biri. Nah, adapun ketentuan dari hewan-hewan tersebut sebagai berikut. Yang ketiga, jumlah hewan yang digunakan dalam berkurban. Nah, untuk jenis hewan kerbau, sapi, unta boleh digunakan berkurban sejumlah 7 orang, sedangkan kambing atau domba boleh digunakan berkurban hanya untuk 1 orang. Yang keempat, waktu penyembelihan dan tempat pelaksanaan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurban yaitu dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, pelaksanaan kurban dilaksanakan di lapangan supaya memberitahukan kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilaksanakan dan mengajari kaum muslimin tentang cara berkurban yang benar. Yang kelima, tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, tata cara penyembelihan hewan kurban sama dengan tata cara penyembelihan hewan yang sudah kita pelajari. Hanya saja berbeda dalam tujuan. Tujuan dari berkurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang berkurban boleh menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi jika ia tidak mampu, maka boleh diwakilkan ke orang lain. Yang keenam, yaitu pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan belum dimasak. Nah, jika orang yang berkurban menghendaki, maka ia boleh mengambil daging kurban tersebut maksimal sepertiganya. Nah, yang terakhir yaitu hikmah berkurban. Adapun hikmah pelaksanaan kurban antara lain sebagai berikut. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Ibu akan menunjukkan kalian video tentang sejarah kurban. Yuk kita lihat.
Kita ketahui di setiap tahunnya orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah adik-adik, demikianlah cerita Coffee kali ini. Kisah Nabi Ibrahim kali ini mengisahkan sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail, yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi semua umat muslim di dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Anak-anak, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.